Johnny ini tidur, dan ketika tidur dia tuh selalu kayak digangguin. Jadi kayak kupingnya ditowel, ada bisikan-bisikan dan sebagainya. Sampai akhirnya Ilham ini kayak nyeletuk sesuatu. Jangan gangguin temen gua, udah diem-diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain tentang Jaya nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kalau ngedengerin donor tanpa sebatgut atau ngopi, itu nggak enak cuy. BTW ini madu ya. Jadi lagi nggak ngopi dulu, ini tuh air madu, gua kocek pakai air panas dan enak banget. Dan kemarin itu lagi-lagi ada berita yang dimana ninggalin orang hipotermia di Gunung Lawu. Ya ketika gua naik Gunung Lawu juga ada beberapa insiden, tapi ya udahlah gitu kan. Tapi kemarin beritanya 5 orang hipotermia ditinggal, terus hipotermia, dan si panitia malah sibuk yang namanya ke Gestar. Gestar itu adalah artis gunung kali ya, yang followernya itu banyak, biasanya sih cewek-cewek gitu kan. Nah si pihak open trip itu biasanya pada ngundang yang seleb, yang followernya itu banyak, yaitu yang disebut Gestar. Gue nggak tahu juga fungsinya Gestar itu apa, karena setahu gue kalau memang itu Gestar gitu kan, otomatis lu harus ada edukasi, terus lu harus bisa jagain peserta juga, bukan yang cuman modal cakep terus modal follower banyak gitu kan. Lu hai di gunung, anjir. Gua aja nih sepanjang gua ngadain open trip nggak pernah yang ngadain namanya ngadain pakai Gestar cuy. Kecuali mungkin kalau nextnya dia mau berkontribusi kayak mengedukasi, terus ngasih ya penjelasan dan sebagainya, ada pelajaran buat si peserta. Gua sih nggak jadi masalah. Kalau nggak ada mah ya buat apa anjir gitu kan, karena nggak penting juga gitu. Naik gunung itu yang pasti naik safety, turun selamat gitu kan. Jadi ya berhati-hatilah buat milih open trip gitu ya. Pokoknya sekali lagi gue ngingetin buat berhati-hati aja. Dan oke, kita bakal lanjut ke cerita si Jaya. Awal mulanya adalah kan Jaya ini udah nikah nih kan cuy. Ini jadi kita akan nyeritain di masa-masa nikahnya si Jaya dulu nih. Nah ketika di masa-masa nikah, awal-awal nikah ini yang dimana ya Jaya kan memang udah nggak nganggur kan, udah ada kerjaan. Cuman kondisi pada saat itu dia itu kayak lagi libur kerjaan nih cuy. Sebenarnya ya pengen naik gunung sih, ngerasa gabut, cuman ya mau gimana lagi kan, karena waktunya juga terbatas. Nah tapi tiba-tiba si istrinya ini datang, dia bilang, ayah gitu kan, nanti ada mertua mau datang ke sini dan katanya ada perlu sama ayah gitu kan. Wih, Jaya udah dipanggil ayah gak tuh kan. Di situ pun dia kayak ngerenyetin dahinya dong, kayak ada apa nih gitu kan. Tapi ya Jaya tuh nggak merasa gimana karena ya namanya mertua gitu kan, ya nggak apa-apa juga. Lagian juga mertuanya baik-baik aja gitu, bukan mertua yang killer kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, selama dia bisa bantu dia akan bantu gitu kan. Singkat cerita, datanglah mertuanya. Nah ketika lagi datang mertuanya ini, obrolan basa-basi itu muncul kan.
Sampai akhirnya mertuanya ini bilang, "Jay, kamu kan biasanya suka naik gunung nih. Ibu ada perlu sama kamu. Kira-kira kamu bisa nggak ya?" Dan ya berharapnya sih bisa gitu kan. Apalagi kamu kan suka naik gunung. Maksudnya apaan gitu kan. Jadi gini, diceritain lah panjang lebar. Yang pada intinya Jaya ini disuruh ngebuang satu barang yang dimana barang tersebut adalah kayak sebuah malapetaka atau yang bisa dibilang kayak disimpan sama orang buat ngejailin atau ngerjain dari keluarga si istrinya ini. Ya intinya dari si mertuanya ini gitu kan. Yang konon katanya itu ini tuh menurut orang ini tuh harus dibuang ke salah satu gunung yang dimana memang itu tempatnya. Di situ pun Jaya tuh udah kayak, aduh, nganterin barang kayak beginian, urusannya sama demit lagi aja nih. Udah mah enak ya, gua agak udah jarang naik gunung, sekarang tiba-tiba disuruh naik gunung lagi. Mana naik gunungnya ini disuruh nganterin beginian lagi. Tanpa pikir panjang dan merasa tidak enak juga bahwa ini kan sebenarnya sesuatu hal yang sepele. Tapi kan ini tuh pasti bakalan nyangkut sama yang namanya perdemitan. Dan sampai akhirnya nih cuy, Jaya pun manggut setuju walaupun dalam hatinya itu agak kurang berkenan. Sebenarnya sempat ditolak sama si pihak istrinya juga gitu kan. Mama apaan sih gitu kan. Kayak nyuruh-nyuruh gitu. Udah tahu Jaya ini tipikal orang yang ketemu demit disandingin sama demit. Nanti kalau diculik sama demit gimana? Dijadiin istri gimana? Udah kata mertuanya itu percaya aja. Dan di situ pun mertuanya juga bilang, ya nggak apa-apa, kamu bawa teman-teman kamu aja. Dan ya syukur-syukur Ilham bisa ikut juga. Sampai akhirnya setelah dari obrolan panjang itu dan diskusi panjang itu, ya mertuanya itu bubaran. Dan setelah bubar juga Jaya sempat ngernyetin dahinya dan mikir, anak-anak masih pada bisa nggak ya, coba deh iseng-iseng gitu kan. Tapi Jaya ini nggak yang via chat cuy, tapi langsung datang ke temennya gitu kan. Nah pada saat itu Jaya itu ngedatangin Joni, ngedatangin Angkus, ngedatangin Ilham. Nah dari ketiga orang tersebut ternyata yang bisa itu cuman Joni sama si Ilham doang. Engkus itu memang udah sibuk banget lah pada saat itu. Dan memang ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan sama si Engkus lah. Dan Jaya pun tidak merasa, oh ya udah kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi nggak ada paksaan juga. Dan ada sebuah hal yang mengenakan yang dimana untungnya si Ilham ini mau ikut cuy. Jadi kayak alhamdulillah gitu kan. Singkat cerita disusunlah sebuah rencana yang dimana memang harus terstruktur, dimana kan nggak kayak dulu nih kalau Jaya bisa langsung gas kapan aja. Nah sekarang itu dia juga punya kerjaan yang dimana nggak mungkin juga kalau dia harus ninggalin. Akhirnya nyusun rencana dan tanggal udah dapet, diputusin lah. Pada saat itu langsung diumumin ke teman-temannya gitu kan. Dan semuanya pun setuju pada saat itu. Dan ketika udah mulai di hari H, akhirnya mereka ini memutuskan berangkat lah pada saat itu. Jadi kondisinya Jaya ini udah punya mobil cuy. Jadi pakai mobilnya si Jaya. Dan kenapa Jaya punya mobil? Karena memang calon istrinya itu tajir, kaya, mertuanya juga kaya. Kalian udah tahu ya, almarhum dari si Cika ini itu kan orang kaya. Dan memang saudaranya pun itu orang kaya semua cuy. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Masalah harta itu udah dijamin, wah bisa ngidupin anaknya tuh ya sampai kuliahan dah. Dan lagi juga kerjaan yang dimiliki sama si Jaya ini itu dari mertuanya juga. Jadi kalau misalkan pas mau nolak suruhan dari mertuanya juga ngerasa nggak enak kan. Dan singkat cerita mereka ini berangkat kan. Mereka berangkat. Di situ ketika dimulai perjalanan, jadi kondisinya adalah si Jaya yang bawa mobil, di sebelahnya si Ilham, di belakang ini ada Joni. Joni otomatis sendiri dong di belakang gitu. Sedangkan tas kan ada di belakang atau di bagasi gitu kan, bagasi belakang. Sempet ngerasa bahwa kok ketika lagi misalkan lagi nggak ngobrol nih di dalam mobil, dia tuh ngerasa bahwa di sebelah itu kayak ada orang. Kayak ada satu sosok yang entah siapa, tapi pas ditengok itu nggak ada. Dan itu tuh bulu kuduk tuh benar-benar merinding di situ tuh. Walaupun pada sebenarnya ada Ilham, ada Jaya juga.
si Jaya ini kan ngelihat dari spionnya nih, ngelihat temannya ini kayak, ini bocah ngapa risih dah? Lu ngapa lu John gitu risih gitu kan? Nggak apa-apa kok, gue nggak sahan. Nah awalnya kan di belakang supir nih atau di belakang si Jaya, akhirnya pindah ke tengah. Jadi kayak begini ya, jadi antara joke gitu kan. Ngapain lu tiba-tiba begitu? Ada sebuah raut aneh dari si Jaya ke temannya ini kan. Enggak kok, nggak apa-apa. Nah, pas lagi ngobrol panjang lebar di situ, Ilham juga nggak terlalu banyak ngobrol dan biasa-biasa aja gitu kan. Kayak di belakang itu kayak ada yang Noel. Di belakang si Joni ya. Teh. Siapa itu? Gitu kan. Sempet heran kan si Jaya juga. Lu ngomong sama siapa sih? Ah enggak apa-apa. Udah gue kayaknya ngantuk banget pengen tidur. Akhirnya tidur lah dia kan, si Joni ini tidur. Dan ketika tidur dia tuh selalu kayak digangguin. Jadi kayak kupingnya ditowel, ada bisikan-bisikan dan sebagainya. Sampai akhirnya Ilham ini kayaknya letup sesuatu. Jangan gangguin temen gua, udah diem-diem aja. Kayak ngegumam sendiri tapi pelan. Di situ pun kayak kedengeran sama si Jaya sebetulnya, tapi kayak, lu ngomong apaan Ham? Enggak apa-apa, udah lanjut aja nyetir, yang bener lu fokus, udah gue mau tidur ah. Dan seketika setelah gerendengannya si Ilham, itu tuh udah nggak ada lagi nih cuy, udah nggak ada lagi yang namanya gangguan ke si Joni lagi. Nah setelah udah nggak ada gangguan, akhirnya mereka jalan dan singkat ceritanya sampailah di kaki gunung. Nah yang pada saat itu adalah gunung yang dituju itu adalah Gunung Slamet. Singkat cerita ketika sampai di bawah mereka istirahat, terus ya nggak ada sesuatu hal yang gimana-gimana dan Ilham pun tidak mempermasalahkan dengan apa ya tujuan dari si Jaya ini. Jadi kayak ya udahlah, namanya disuruh mertua, mungkin ada sebuah kepercayaan dan sebagainya, udah masa bodoh juga sih Ilham pada saat itu gitu kan. Yang pada intinya Ilham ikut itu nggak mau yang namanya temennya itu kenapa-napa, apalagi dengan punya tujuan yang seperti itu gitu kan. Mereka istirahat dan singkat cerita mereka bangun pagi hari, dan pada saat itu kan nggak pagi-pagi banget ya, sekitaran jam 8. Akhirnya mereka bangun jam 8, mereka prepare mungkin selesai jam 10. Akhirnya mereka barulah mulai pendakian di jam 10 dari base camp. Nah mulai pendakian ini tuh, jadi dari base camp itu bisa dibilang mereka itu nggak pakai ojek. Dan kondisinya pada saat itu juga jalur pendakian nggak begitu rame, karena memang mereka ini kan emang suka naik gunung di hari-hari biasa gitu kan. Jadi kayak ya udahlah menikmati perjalanan juga, dan mereka santai-santai aja pada saat itu. Nah ketika mereka mulai pendakian, mereka berdoa dan mulailah perjalanan. Di awal perjalanan ini mereka itu selalu dibayang-bayangi atau diikutin dengan bau-bau bunga melati. Yang awalnya itu sebenarnya nggak ada cuy, bau-bau bunga melati itu tuh nggak ada. Tapi entah kenapa pada saat itu tuh benar-benar dibayang-bayangi sama bunga melati tersebut. Akhirnya mereka jalan dan kondisinya adalah Ilham leader, Jaya sweeper, ya udah kalian udah tahu lah ya posisi mereka tuh seperti apa gitu kan. Nah di sepanjang perjalanan ini Jaya ini sempat nanya, Ham, gua kan disuruh ngebuang beginian atau naruh beginian, buangnya di mana? Lah kan ini udah sampai di gunungnya kan. Terus gue buangnya di mana ya? Lah, lu ngapa kagak tanya ke sono? Lah gue kagak tahu Ham, lah gue mah cuma manggut-manggut doang. Ah bodo amat itu urusan lu, gue kagak tahu menang. Ya elah Ham, di mana? Udahlah nanti aja. Udah yuk jalan gitu kan. Akhirnya mereka jalan lagi gitu kan, jalan lagi. Ketika mereka jalan, singkat cerita, sampailah di batas vegetasi hutan. Sampai di batas vegetasi hutan ini mereka istirahat sebentar. Mereka istirahat sambil sebat-sebat, terus mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, mereka ini benar-benar ngelewatin 1 sampai 2 pos gitu kan. Udah selesai nih sampai 1-2 pos itu. Nah, yang dimana ketika di 2 pos ini mereka otomatis makan kan, dan sholat juga gitu kan. Mereka makan, sholat. Dan memang ketika sampai di pos 2 ini pun itu bau bunga melati itu masih ada aja. Joni pun sampai heran, kok bisa ya bau bunga melati ada terus. Jangan-jangan kita emang bener diikutin terus dah. Dan lagian barang yang lu bawa itu bekas apaan sih Jay, kata si Jon itu kan. Gue juga agak ngerti Jon. Lah gue mengikut aja ya, sebagai menantu yang baik ngikut aja dah gue mah. Iya sih, tapi
kok feeling gua tuh kayak ngerasa nggak enak ya. Ya Jaya tuh cuma bisa ngedengusin napasnya dan bilang, udah pasti ada sih, cuman ya kita berharap nggak ada sesuatu hal yang lebih parah lah, kata si Jaya itu kan. Ya di situ pun Johnny pun cuma bisa berdoa pada saat itu. Nah kondisinya pada saat itu kan cerah nih cuy. Dan memang pada saat itu pun panas, tapi anehnya tiba-tiba langsung turun hujan deras. Dan kondisinya kalian tahu lah, kalau hujan kondisi panas gitu kan, ya matahari ada tapi hujan gitu kan. Dan itu bener-bener deras banget. Sampai akhirnya mereka tuh langsung buru-buru ngebentangin sebuah flysheet di pos 2 ini, langsung ngebentangin flysheet. Jadi kayak mereka udah kuyup setengah langsung ngebentangin flysheet gitu, dan mereka istirahat. Ya elah, ngapa tiba-tiba hujan sih? Bisa-bisanya hujan kayak begini. Johnny ini nyeletuk. Kalau kata orang dulu mah ya, pas gue zaman kecil gitu kan, kalau hujan dibarengin panas gini adalah hujan orang mati. Ya itu langsung kayak ngebentak kan, lu apaan sih ngomong kayak begitu? Iya kan, kata orang dulu. Ilham pun langsung nimpalin, iya bener, kayak lu nggak pernah denger aja. Iya sih, tapi gue merinding kalau dengar kata itu. Alah, udahlah nikmatin kopi lagi aja sambil hujan gitu kan. Ini mereka nikmatin kopi sambil dibawa flysheet yang awalnya mulai dari panas tuh, hujan panas, sampai akhirnya mendung dan sampai akhirnya gelap. Dan hujan itu bener-bener lama banget. Bahkan Ilham pun sampai kesel, gimana nih hujan lama banget, kita terabas aja kali ya gitu kan. Kalau kondisinya memang udah agak sedikit gerimis atau nggak sederes ini. Ya udah yo, dia bilang gitu kan, ya udah prepare beres-beresin, kita ngopi biar nggak terlalu ribet gitu kan. Sampai akhirnya mereka nunggu sekitaran sampai jam 3 itu baru kelar cuy. Bukan kelar sih, lebih tepatnya kayak yang ya nggak terlalu sederes sebelumnya lah gitu kan. Dan mereka pun akhirnya memaksakan diri untuk melanjutin perjalanan mereka, karena memang ini adalah pendakian yang dimana udah lama banget juga semenjak setelah si Jaya itu nikah gitu kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan pakai jas hujan dan sebagainya. Mereka mulai perjalanan tuh dari pos 2 untuk menuju ke pos 3. Cuman untuk melakukan perjalanan ini mereka agak sedikit kewalahan, yang dimana jalur dari si pendakian ini udah mulai licin gitu kan, udah berat banget, tanah nempel. Jadi ritme mereka emang udah sedikit melambat. Nah ketika sedikit melambat ini, Jaya kondisi yang ada di belakang kayak ngerasa kok ada yang ngikutin ya. Dan yang paling bikin kaget adalah carrier atau tas si Jaya ini seolah kayak gerak-gerak sendiri gitu kan, kayak goyang-goyang sendiri. Itu tas kayak berasa di dalamnya itu ngegendong sesuatu. Di situ pun Jaya langsung teriak, Ham, tunggu bentar Ham, tunggu bentar Ham, tunggu bentar gitu kan, teriak-teriak nih. Akhirnya sih Ham nurut aja gitu kan, apaan sih lu Jaya, berisik banget, terus gua gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak mana ada no gerak-gerak, lu lihat aja orang tas lu diem-diem aja. Tapi udah jalan lagi lah mereka. Ya dengan kondisi yang udah turun hujan kan, otomatis kabut itu mulai muncul kan. Ya walaupun kabut nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga, tapi itu bikin suasana pendakian mereka makin mencekam, yang dimana Jaya pun udah mulai merinding disco pada saat itu. Dalam hati Jaya, ya elah, jangan sampai ada yang macem-macem kek gitu kan. Dan disitu pun Jaya kayak ngucapin mantra-mantra paling sakti, yang nggak lain doa makan gitu kan. Udah ya jangan pada ganggu gua, kalau misalnya ganggu gua pada makan lu pada semua lu. Pokoknya udah jangan ganggu gua. Disitu pun akhirnya terus jalan. Singkatnya sampai di pos 3. Sampai di pos 3 juga mereka istirahat dan memutuskan Ilham juga pengen sholat asyar dulu gitu kan, karena waktunya udah mulai sore banget pada saat itu. Akhirnya sholat asar, dan setelah selesai sholat asar pun akhirnya mereka mulai lagi pendakian tuh, melanjutkan lagi gitu kan. Nah ketika dari pos 3 ini Ilham itu kayak punya inisiatif, ya lu depan gue sweeper dah. Ya udah nurut gitu kan, nurut. Tapi Jaya ini kayak aduh ada apaan nih, kagak mau John lu depan dah, gue agak mau di depan. Lah mengapa, udah kagak mau lu aja depan. Ya udah Johnny mah tanpa punya pikiran aneh-aneh ngikut aja tuh pada saat itu. Ya udah gue depan jalan. Iseng-iseng Jaya ini ngobrol sama si Ilham. Ham, ini gimana nih, buang di mana? Lah gue juga kagak tahu buang di mana. Ya udah nanti aja pas sampai area camp kita mau berdiriin tenda, udah selesai buang aja di situ. Ya udah dah, gue mau ngikut aja gitu kan.
Akhirnya mereka terus jalan. Sampai di pos 4. Dan karena di pos 4 ini juga mereka mulai kena malam, sampai akhirnya mereka nyalain headlamp. Dan singkat cerita, alhamdulillah nggak ada sebuah hal yang menyeramkan selain bau bunga melati dan tas si Jaya yang goyang-goyang itu gitu kan. Dan mereka sampailah di area camp. Ketika sampai di area camp, mereka buru-buru mendirikan tenda pada saat itu. Akhirnya mereka langsung dirin tenda kan. Cek ngedirin tenda. Setelah ngedirin tenda, mereka langsung yang prepare buru-buru masak-masak. Nah, ketika masak-masak ini, si Ilham langsung nyeletuk. Jai, lo kan punya tujuan sendiri nih ke sini. Ya udah, selesain dulu tujuan lo. Baru nanti kita bisa besok tuh muncak dengan tenang. Tapi gue takut. Elah, takut apaan sih? Lu lari ke sana, di sana kan ada semak tuh. Lu bikin lubang, lu gali, terus lu buang di situ. Lagian kan ini bukan sampah gitu kan. Jadi aman-aman aja kalau dibuang di situ. Nah, kalian bisa nebak-nebak sendiri, hayo. Jadi intinya barang ini bukan sampah yang nggak terurai, tapi bisa terurai juga gitu kan. Kalian bisa tebak sendiri barang apa kira-kira gitu kan. Di situ pun kayak, John, antar gue yuk. Gak mau, gue mau. Serem anjir, dia bilang gitu kan. Gak mau, lu aja sendiri. Ayolah, anter gitu kan. Si Jaya sampai melas-melas, sampai ngemis-ngemis. Dan di situ pun Ilham bilang, udah anter John, kasihan anak orang. Udah biar gue yang masak, dia bilang. Lu mah Jai ngeribetin aja gitu kan. Akhirnya ngambil tuh satu barang gitu. Nah, si barang tersebut itu dibungkus pakai kain putih, cuy. Dibungkus pakai kain putih, akhirnya dibawa gitu kan. Dan memang bau bunga melati itu ternyata tercium dari barang tersebut gitu kan. Pokoknya benar-benar kayak, kok tiba-tiba barang ini bisa bau bunga melati terus gitu. Sampai akhirnya mereka ketemulah sebuah semak. Nah, ketika sampai di semak ini, udah sono gali lu. Iya, bawel banget sih. Akhirnya kayak mulailah ngegali. Tapi anehnya cuy, ketika ngegali itu kan kondisi selesai hujan. Harusnya tanah itu gembur dong dan gampang juga gitu kan. Apalagi dengan kondisi ngegalinya itu ya dengan skop yang memang si skop ini tajam kan. Harusnya gampang buat ngegali tanah. Tapi entah kenapa kok keras. Jaya ini berpikiran, mungkin batu kali ya. Pindah lagi ke sebelahnya. Keras. Dan begitu seterusnya sampai kurang lebih 5 atau 6 kali. Bahkan ketika udah sampai keras begitu kayak ngerasa aneh kan. Lu apa sih pindah-pindah cuma ngegali tanah doang susah. Sampai si Jaya ini melongo. Keras tanahnya. Coba gue yang ngegali. Dan ketika si Joni ngegali pun ternyata memang beneran keras. Ya udah, di sini mungkin tanahnya keras gitu kan, biarpun hujan deras, udah tuh pindah-pindah di bawah lagi. Mereka pindah lagi. Mereka itu sampai pindah 5 spot. Itu benar-beneran keras terus. Dan mereka tanpa sadar, mereka itu jauh dari area tenda. Dan ketika nengok ke atas, Jay, tenda kita di mana ya? Lah kok hilang gitu kan. Luar ada bahaya dah. Udah yuk, cabut lagi gitu kan. Udah yuk di atas aja. Udah bodo amat. Gue bakalan buang di sini. Akhirnya si barang itu karena memang nggak bisa digali kan, akhirnya dibuang tuh. Bener-bener kayak digeletekin aja. Udah ya, dan si Jaya pun sampai bilang, lu kagak mau gue masukin ke dalam tanah, ya udah bodo amat, terserah lu, kata si Jaya. Nih gue taruh di sini dan udah lu anteng-anteng aja di sini. Akhirnya mereka mau bergegas atau pergi ke area tenda lagi. Ketika mereka baru mau melangkah, Joni sama Jaya udah diem. Karena mereka tahu dan sadar bahwa kok ngerasa ada yang aneh. Jadi kaki mereka itu seolah ada yang megang begini cuy, tapi dilepas lagi, kayak cuman selewat doang. Tapi mereka berdua beneran gak berani nengok untuk ke bawah. Jaya itu udah bilang ke si Joni, John, kayaknya ada yang aneh dah. Joni pun kayak bilang atau manggut kayak tanda setuju. Iya, gue juga ngerasa kayak begitu. Kok ada dingin-dingin semeriwing gimana gitu ya ke kaki gue. Ya udah pelan-pelan ya jalannya, kata Jaya, jangan ada yang lari. Iya, gue juga agak mau lari karena ini jalannya licin. Ya udah jalan pelan-pelan. Akhirnya mereka jalan pelan-pelan. Dan ketika mereka jalan pelan-pelan, itu ada sebuah dengusan nafas.
Jaya sama Joni itu mulai ketakutan lagi. Mereka agak sedikit mempercepat jalannya, tapi nggak berani yang namanya nengok ke belakang. Joni itu sempat bilang, itu barang apaan anjir? Udah lu buang tiba-tiba kok ada kayak begituan. Ya elah, ada baik lu Majai, kata si Joni itu kan. Bodo amat udah, jangan baik bacot. Ayo buru-buru ke si Ilham. Kita cari perlindungan ke si Ilham, yuk jalan. Mereka itu jalan cuy. Bahkan saking paniknya, mereka itu seolah kayak ada yang megang atau ngusap bagian dari badannya nih cuy. Set. Dan itu bikin mereka itu benar-benar merinding. Dan karena memang udah ketakutan, akhirnya mereka kayak agak sedikit setengah lari. Dan justru gara-gara kelakuan mereka itu ngebikin mereka sampai kepleset dan kotor pakaian mereka. Tapi syukurnya mereka itu sampailah di area tenda dengan selamat. Cuman Ilham ini cuman bisa ngerenyetin dahinya, yang dimana kayak, lu pada kenapa sih? Kalau mau main kotoran besok pagi ketika kita mau pulang. Lah ini udah main kotor-kotoran begini. Apa coba tujuan maksud kalian berdua? Udah mah jangan baik ngomong. Udah gue mau ganti baju dulu. Akhirnya di situ mereka berdua bugil dong di depan si Ilham. Ilham yang ngerasa kesel dan jengkel langsung tiba-tiba ngepretin air, yang dimana air itu kan air dingin nih. Nih kayak pretin ke badan mereka. Hei dablek, lu tiba-tiba pada bugil depan muka gua lagi. Mana pakai sempak doang. Itu gomblang gambling kemana-mana kan. Emang bocah dablek pada son dulu. Di situ pun mereka berdua yang dikepretin air atau disiram pakai air langsung seketika langsung kayak kedinginan kan. Karena memang air Gunung Slamet itu emang benar-benar dingin, apalagi dengan kondisi malam. Sampai akhirnya mereka kayak cuman ngedumel doang dan minta maaf ke si Ilham gara-gara kelakuan mereka. Nah akhirnya mereka ganti baju dan ternyata makanan udah selesai nih. Akhirnya mereka makan lah. Dan setelah selesai makan, Ilham ini nanya, gimana? Udah lu kubur belum? Kagak bisa dikubur Ham. Akhirnya gue buang deh. Ya nggak gue apa-apain sih, gue taruh doang, nggak gue lempar kemana-mana. Karena pas gue mau gali, tanahnya bener-bener keras banget dah. Kalau lu kenapa-napa, kalau ada yang aneh-aneh, gue kagak tanggung jawab ya. Ya Ilham, lu jangan nakut-nakutin kita berdua apa. Jangan lo gue bilang suruh dikubur, ngapa kagak lu kubur? Ya habis tanahnya keras. Keras dari mana? Orang habis hujan, masa iya tanahnya bisa keras? Beneran Ham, beneran. Dan ketika mereka lagi ngobrol kayak gitu, di depan tenda mereka itu ada yang lewat. Set, pelan banget. Mereka bertiga kan harusnya lagi ngobrol nih. Sebenarnya Ilham cuek aja, tapi Joni sama Jaya ini nggak bisa diem atau bisa dibilang kayak nengok gitu kan. Dan mereka tahu bahwa yang ngelewat itu bukanlah manusia, melainkan setan. Ilham ini cuman bilang, kagak usah lu liatin, udah biarin baik. Orang lagi mau numpang lewat, ya kagak permisi juga kagak apa-apa lah, namanya juga setan gitu kan, biarin aja. Di situ pun Joni kayak, udah mulai nih terornya. Terus gimana nih masalah batu itu? Joni udah mulai panik kan. Lu si Jai agak nurut apa kata si Ilham, gue jadi kebawa-bawa tuh kan. Ya iyalah, namanya juga temen kagak setia kawan amat, terus gimana? Bodo amat dah, gue agak ikut-ikutan. Dan kayak ya udahlah bodo amat, gimana nanti aja kan, kata si Jaya. Di situ pun akhirnya mereka ngobrol panjang. Nah ketika lagi ngobrol panjang ini, ya mulai. Udah mah cuaca dingin, selesai hujan, minum juga banyak, habis makan, mulai kan mules-mules berasa gitu. Aduh kok mules ya perut gue ya, agak bisa ditahan besok apa ya? Coba ditahan tuh sama si Jaya kan, tahan dulu. Cuman semakin lama ditahan mulai keringet dingin. Nah ketika lagi keringet dingin ini, mulai nih Joni ini kayak mandangin si Jaya dengan aneh. Lu ngapa lu? Ngeliat apaan? Bilang-bilang apa kalau ngeliat gitu kan, jangan sendiri-sendiri aja, biar gue bisa antisipasi. Jancuk, dia bilang, boro-boro gue mau ngeliat sesuatu, mules perut gue nahan boker nih, dia bilang gitu kan. Lah si dablek, ngapa lu nahan boker, dia bilang gitu kan. Agak tahu dah, gue mager banget, kayak kalau gue harus boker gue punya feeling gak enak. Antar Jon. Kagak mau anjir, ogah banget. Ayolah antar lah, kagak, sono lu boker sendiri. Sampai akhirnya
Ya mau nggak mau kan, si Jaya ini bokerlah sendiri pada saat itu. Dan memang Ilham juga nggak bakalan mungkin mau nemenin si Jaya. Akhirnya dia nyari sebuah semak yang dimana itu tuh semaknya bukan yang ketika dia buang batu. Jadi kayak mungkin berlawanannya lah gitu kan. Dia boker ke salah satu tempat dan dia coba celingak dulu. Wah, di sini aman kali ya. Coba tuh ngegali tangan. Tanpa sadar kan dia pas ngegali itu ya aman gitu, dan tanahnya juga nggak keras pada saat itu. Dia duduk lah, cek. Oh, sampai ngeden-ngeden begitu, dan nggak lama dari kenikmatan yang hakiki ngedenger suara langkah, tek tek tek, dan makin lama suara langkah itu tuh makin kenceng. Jaya itu kayak mulai panik dong, dalam hati, aduh, ini kondisi kagak bener dah. Kalau gue baca doa, pamali lagi. Yaelah, jangan ganggu ke, sambil boker kan gini. Aduh, dan ternyata suara itu makin lama makin dekat. Yang nggak lain adalah si Joni. Joni juga nggak tahu kan letak dari tempat bokernya si Jaya itu di mana. Dan ketika menabrak, astagfirullahaladzim, kata si Joni itu. Ha Allah, bikin jantung gue mau copot aja lu, Jay. Ya lu ngapain sih, bukannya teriak-teriak? Lu kan ada headlamp, ngapa kagak lu nyalain? Jadi gua tahu. Marah bau banget lagi. Di situ pun Joni langsung muntah-muntah. Ya intinya kayak saking baunya itu dari si Jaya kan, dablek lu. Akhirnya kayak nyari spot lah yang agak atasannya. Akhirnya boker di situ tuh, jadi kayak boker berjamaah gitu kan. Pas lagi asik boker, mereka itu kayak saling ngobrol dari satu sisi gitu kan, kayak ya udahlah ngobrol dengan biasa aja gitu kan. Si Jaya pun pada saat itu memang kondisinya mules dan dia pun ngerasa senang karena ada temen gitu kan dalam hatinya tuh, dan sambil bilang juga, nah gitu dong, tadi gua ajakin kagak mau lu, sekarang lu tiba-tiba bodo amat deh, orang gua mules, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka saling timbal-timbalan atau ngobrol kan, tanpa mereka sadar, mungkin karena mereka kecapean juga dan nggak jelas juga, mereka tuh saling senyap. Dan di situ pun si Jaya ini kayak selesai kan. Dan setelah selesai itu dia langsung teriak, John, gue duluan ya. Udah nih, gue pokoknya udah selesai. Ya udah tuh, tek tek tek, jalan. Dan tiba-tiba si Joni ini papasan. Oh, lu udah selesai? Jaya itu kayak, lu mau kemana John? Boker mules, lu tadi di mana? Mau di sono. Cuma nunjukin gitu doang. Terus yang tadi boker sama gue siapa? Di situ kayak, sambil ngeliatin si Joni. Dan ternyata si Joni ini benar-benar jalan ke sebuah semak dan boker gitu kan. Si Joni sampai teriak, wih dablek, lu ngapain nyenterin gua? Gue juga punya senter sendiri, udah kagak usah disenterin, sono lu balik ke tenda. Akhirnya kayak balik kan, dengan bingungnya kayak, cuman bisa garuk-garuk kepala doang. Kok bisa nih kejadiannya kayak gini? Wah, nggak beres nih. Singkat cerita, sampai akhirnya si Jaya ini baliklah ke tenda. Dan sekarang kita akan beralih ke si Joni. Joni lagi asik-asik kan, lagi ngeden gitu, lagi asik-asik ngeden. Sampai akhirnya cuy, dia udah mau selesai kan. Nah kondisi emang Gunung Slamet ini kan ada mata air kan. Jadi kalau mau cebok pun ya ada air gitu, enak. Akhirnya setelah lagi cebok, cek selesai, mau pasang celana dalam, bangun cek. Pas lagi mau pasang celana, dia nengok ke depan. Kok itu apa ya? Diperhatiin terus sambil gisek-gisek mata. Yang dimana di belakang tenda dari mereka itu ada sosok yang entah siapa, tapi yang pasti kepalanya gede banget. Udah kayak gambar karikatur kata si Joni kan. Aduh, apa gitu ya? Bodo amat dah. Akhirnya coba nih kan nyeletingin celananya dan berangkat atau pergi dari tempat tersebut itu dengan kondisi nunduk. Baru pergi dari tempat boker itu atau dari semak-semak yang dia buang hajat nih, Joni ini ngerasa bahwa ada satu sosok yang meluk. Sebenarnya Joni udah ngerasa, tapi Joni nggak berani nengok ke bagian perutnya. Jadi kayak nunduk aja ke bawah karena dia takut. Nah ketika dipelukin nih, dia tuh kayak udah ngerasa berat banget kan. Jalan juga udah berat. Astagfirullahaladzim, apaan ya?
Dan pas ditengok ke bagian perutnya, ternyata memang benar ada 2 tangan yang lagi meluk kenceng, dan kondisi tangan itu benar-benar keling dan hitam banget. Di situ pun si John ini coba buat megang tangan tersebut dan kayak buat ngelepasinnya. Dan ternyata ketika lagi coba buat dilepasin, itu ada suara dari belakang. Mas, Johnny bener-bener langsung merinding dan kayak dalam hatinya tuh bilang, ya elah mas apaan sih? Ya elah jangan kayak gini kali, jangan suka gangguin gua. Udah dah, jangan aneh-aneh. Dia tuh bener-bener langsung buru-buru ngebuka. Dan bener-bener cengkramanya tuh keras banget dan susah. Dan seolah kepala dari si Johnny itu kayak ada yang nengokin sendiri atau disuruh ngebalik ke belakang gitu kan. Bener-bener ketika ngelawan pun gak bisa. Johnny ini cuma bisa gini, set. Dan ketika nengok, itu tuh bener-bener dikagetin. Yang dimana sosoknya itu benar-benar nyeremin, rambutnya udah kayak jenglot cuy, jarang-jarang gitu kan. Si Johnny itu langsung teriak sekencang-kencangnya dan bikin si Jaya sama si Ilham itu sampai nengok. Bahkan Jaya ketika ngeliat bahwa ada satu sosok yang meluk si Johnny itu sampai terheran-heran dan kaget. Dan bukannya kayak ketakutan, justru diteriakin sama si Jaya. Cie digituin kan. Itu benar-benar spontan refleks. Sedangkan si Ilham langsung nengok dan melotot. Lu temen lu kayak begitu juga ya? Bukannya malah ditolongin, malah cie. Iya maaf Ham gitu kan. Sampai akhirnya Ilham pun datang. Dan di situ pun Ilham langsung ngebuka dari si tangan tersebut. Dan tanpa pikir panjang, kepalanya itu benar-benar ditoyorin sama si Ilham. Pergi lu dari sini, jangan ganggu temen gue. Dan sosok tersebut itu benar-benar langsung pergi cuy. Set, pergi gitu aja kan. Dan sampai akhirnya setelah pergi, di situ pun Johnny udah mau pergi ke tenda, tapi Ilham itu nunggu, sabar, bentar lagi dia bilang. Di situ pun kayak udah kita ngobrol aja. Ngobrol tuh, ini emang mau ngisengin si Jaya. Di situ lagi ngobrol. Nah si Jaya kan ngerasa heran, ini bocah ngapa tiba-tiba di situ ya? Tapi gue mau nyamperin, gue takut. Udah amat gue di dalam tenda aja. Tanpa Jaya sadar bahwa di sebelahnya itu benar-benar kayak ada seseorang. Padahal kan mereka cuma bertiga, tapi kok kayak ada siapa ya? Jaya langsung nengok. Dan benar-benar dikagetin. Ada satu sosok yang dimana kepalanya tuh benar-benar gede banget. Itu tuh mungkin sosok yang dilihat sama si Johnny. Dia sampai gitu kan, langsung menjemin matanya dan tutup matanya. Dia tuh baca surat yang dia hafal dan langsung teriak-teriak ke si Ilham. Ilham tolongin gua. Ilham pun langsung teriak, cie digituin kan. Sedangkan si Johnny cuman bisa garuk-garuk kepala doang gara-gara kelakuan temennya yang memang masih kayak bocah. Tapi ya udahlah. Di situ pun nggak lama si Ilham pun langsung ngusir sosok tersebut. Sampai akhirnya sosok tersebut pun hilang begitu aja. Dan Ilham pun minta kedua temennya buat ke tempat dimana barang tersebut belum dikubur. Sampai akhirnya Jaya pun nurut pada saat itu. Dan tanpa pikir panjang, dan memang barang itu masih ada ya. Tapi ketika barang itu mau dikuburin, Ilham itu kayak dalam hatinya tuh kayak bilang, udah lu stay di sini dan jangan pernah ganggu keluarga dari si Jaya lagi. Diam lu di sini. Kayak bilang kayak gitu kan. Akhirnya dikubur, dan setelah dikubur barang tersebut, akhirnya mereka balik lagi ke tenda. Dan Ilham itu cuman bilang, sosok yang tadi lu lihat itu tuh adalah sosok yang berada di barang tersebut. Ya gua agak tahu lah kiriman atau gimana, tapi yang pada intinya memang sosok tersebut tuh ngeganggu keluarga dari mertua lu Jay. Dan kalau masalah si Johnny lah gua agak tahu kali.
cebok yang agak bersih atau gimana, makanya sampai didemenin sama demit. Ya lu tahu sendiri kan, namanya setan itu nggak suka yang namanya sesuatu hal yang bersih. Jadi bisa dibilang ya mungkin masih kotor, enak aja lu kira gue masih cepirit gitu kan, kata si Joni. Akhirnya mereka dengan sendirinya pecahlah ketahuan mereka, dan singkat cerita mereka itu akhirnya beristirahat, dan mungkin sekitaran jam 3 mereka bangun dan memutuskan untuk summit. Dan ketika mereka mulai summit, mereka itu benar-benar nggak ada yang namanya gangguan apapun. Dan sampai akhirnya ketika mereka turun pun, alhamdulillah mereka bertiga pun itu benar-benar nggak ada gangguan apapun. Bahkan sampai ketika mereka turun di base camp, itu benar-benar normal, aman, dan lancar terkendali. Bahkan mereka itu kayak ya udahlah, mereka sekalian sini kan ujung-ujung sekalian liburan gitu, jalan-jalan. Mereka jalan-jalan dulu, dan singkat cerita setelah jalan-jalan pun mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah ketika udah sampai pulang ke rumah itu, Jayang juga bilang ke istrinya bahwa tugas dari mertuanya itu udah selesai. Di situ pun istrinya tuh kayak seneng banget dan tiba-tiba meluk dan kayak Jayang gitu kan. Dan sampai di situ pun mertuanya juga kayak ngucapin terima kasih karena udah kayak gitu. Di situ Jaya juga sempat bilang, ya udah mama mertua, hati-hati, jangan suka bikin sakit hati orang. Ya namanya orang gitu kan, kalau udah yang namanya sakit hati itu bisa melakukan hal yang aneh-aneh. Ya mertuanya juga gak tahu kan gimana bisa kayak begitu. Ya intinya ya udahlah, kedepannya insya Allah bakal berhati-hati, dan memang udah waspada juga dengan perihal seperti itu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya cerita yang epic dari Jaya itu pokoknya nanti cuy, pala gua masih pening nih mikirin gitu kan, karena banyak cerita-cerita yang sebelumnya juga udah ada kan. Jadi mau nggak mau gua harus ngeduluin cerita yang lainnya dulu. Jadi Jaya itu nanti dulu gua skip dulu gitu kan. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.